Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Azhari, mahasiswa program studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan secara singkat mengenai pentingnya dana bagi sebuah perusahaan, mengenai struktur modal, dan juga tentang profitabilitas. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai pentingnya dana bagi perusahaan. Dana bagi perusahaan dapat dianggap sebagai sebuah energi atau sumber kehidupan bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan secara garis besar, fungsi dari dana bagi perusahaan dapat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah untuk memulai usaha. Nah, ketika kita akan memulai sebuah usaha atau bisnis, maka sangat dibutuhkan sebuah dana untuk memulainya. Di antaranya untuk membangun kantor, untuk menyewa gedung, untuk membeli peralatan, dan untuk membeli beberapa bahan mentah sebagai bahan produksi. Kemudian selanjutnya adalah untuk membiayai usaha. Nah, setelah kita membangun usaha, maka fungsi dana yang berikutnya adalah untuk membiayai kegiatannya, seperti untuk membeli barang, membiayai produksi, untuk pemasaran, biaya upah atau gaji, dan untuk membayar hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan usaha. Ketika perusahaan sudah kita jalankan selama beberapa tahun, kemudian perusahaan mengalami stagnasi atau kesulitan untuk mengembangkan perusahaannya, mengembangkan labanya, maka disitulah peran dana untuk meningkatkan usaha kita melalui beberapa cara, misalnya untuk membangun cabang baru, untuk berinvestasi di perusahaan lain, kemudian untuk membeli peralatan tambahan sehingga produksi kita lebih banyak lagi dan memberikan laba tambahan sehingga perusahaan kita dapat berkembang lebih jauh dengan dana tersebut. Oleh karena itu, memang benar dapat dikatakan bahwa dana merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan. Karena dari awal perusahaan dimulai hingga perusahaan dikembangkan, tidak luput dari penggunaan dana. Ketika perusahaan kekurangan dana, maka perusahaan akan mengalami kemacetan, stagnasi, kemudian atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki dana untuk menjalankan perusahaan dan mengembangkan perusahaan ke tingkat yang lain. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai struktur modal. Dalam perusahaan, struktur modal dapat diartikan sebagai perbandingan atau kombinasi antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing di sini merupakan hutang jangka panjang ataupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri berasal dari laba yang ditahan atau kepemilikan perusahaan seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Struktur modal dalam perusahaan memiliki peran penting bagi perusahaan, yaitu untuk memberikan atau menggambarkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Ketika kita memiliki struktur modal yang optimal, maka struktur modal tersebut akan memberikan nilai bagi perusahaan kita, akan menjadikan nilai perusahaan kita bertambah atau menentukan nilai yang paling maksimal bagi perusahaan kita. Namun struktur modal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, sehingga untuk mencapai struktur yang optimal maka kita harus melihat faktor-faktornya, yaitu struktur aktiva. Struktur aktiva itu bagaimana aktiva kita ditempatkan, apakah lebih dominan ke aktiva lancar atau lebih dominan ke aktiva tetap. Jadi itu mempengaruhi. Kemudian faktor yang kedua adalah peluang perusahaan. Jadi ketika peluang perusahaan diketahui, maka kita dapat menentukan bagaimana struktur modal yang tepat, seperti apakah pemasarannya baik, apakah kualitas dari barang perusahaan kita baik, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga adalah tentang profitabilitas, yaitu bagaimana
kemampuan perusahaan kita dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang berjalan di bidang produksi atau menghasilkan aktiva lancar yang lebih dominan, maka akan lebih stabil keuangannya, lebih stabil laba masuknya. Kemudian yang terakhir adalah resiko bisnis. Jadi ketika perusahaan mengetahui resiko bisnis, maka kita dapat menimbang bagaimana baiknya langkah yang diambil. Apakah resiko tersebut berimbang dengan peluangnya atau peluang tersebut lebih besar dari resikonya. Nah, beberapa faktor tersebut sangat mempengaruhi struktur modal dalam perusahaan, dan dari beberapa faktor tersebut kita dapat menyusun struktur modal yang dapat memberikan nilai paling maksimal bagi perusahaan kita. Sebenarnya ada beberapa faktor yang lainnya, namun yang kita bahas saat ini hanyalah 4 tersebut saja. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai profitabilitas yang sudah kita singgung sebentar tadi. Profitabilitas merupakan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham perusahaan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Agus Sartono bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui tingkat penjualan, aset, dan modal. Dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Susan Irawati bahwa profitability ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu untuk mengukur bagaimana efisiensi perusahaan menggunakan aktiva perusahaan. Untuk menghitung profitabilitas perusahaan ada beberapa cara, tergantung bagaimana kita mengukurnya atau tergantung bidang mana yang akan kita ukur, apakah penjualan, aktiva, maupun modal saham perusahaan. Nah, dengan mengetahui profitabilitas perusahaan dari periode satu dan yang lain, kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan sehingga dapat menjadi bahan bagi kita untuk mempertimbangkan investasi di perusahaan tersebut, atau juga dapat membandingkan perusahaan satu dengan yang lain, manakah yang lebih memumpuni, manakah yang lebih unggul dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kesimpulan.